ternyata jauh dari itu. Fungsi masjid bukan hanya sekedar untuk menunaikan ibadah, tapi juga bisa untuk sosial atau bahkan politik. Politik itu boleh, Pak, tapi bukan politik seperti hari ini, politik yang hanya mementingkan urusan diri sendiri. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal mujahirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsani radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adallahum jannati tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, khairukum qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan karunia dari Allah. Kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Semoga Allah senantiasa jaga nikmat ini hingga akhir hayat kita, dan semoga kita bisa istiqomah. Allah jaga nikmat iman, nikmat Islam hingga ajal menjemput kita. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada suri tauladan kita, qudwah hasanah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan semoga kita termasuk umatnya yang tetap istiqomah mengikuti ajarannya hingga yaumil akhir, dan kelak kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, sepenggal surat yang tadi dibacakan, yaitu surat At-Taubah ayat 100, Allah mengatakan wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor. Kata Allah, orang-orang yang terdahulu lagi, yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansor. Walladzina tabauhum bi ihsani radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Wa adallahum jannati tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya, dan mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Ini merupakan kesaksian dari Allah bahwa orang-orang yang pertama masuk Islam, yaitu dari kalangan muhajirin dan juga ansor, adalah generasi terbaik gitu. Kesaksian dari Allah bahwa mereka adalah generasi terbaik dan mereka dijanjikan surga oleh Allah yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dan juga ini menjadi kabar gembira bagi siapapun, bahkan bagi kita, ketika kita ingin atau berharap mendapatkan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah, yaitu surga, maka ikuti generasi ini, yaitu generasi yang awal-awal masuk Islam, yaitu dari kalangan muhajirin dan ansor, atau kita sebut generasi sahabat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
khairukum qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia adalah pada generasiku. Berarti yang dimaksud oleh Rasulullah adalah generasi para sahabat. Kemudian generasi berikutnya berarti generasi tabi'in, dan juga kemudian generasi berikutnya yaitu tabi'ut tabi'in. Siapa yang dimaksud dengan sahabat? Sahabat adalah orang yang beriman dan berada bersama Nabi. Itu sahabat. Kita tahulah tokoh-tokohnya ya. Pertama 10 orang yang dijanjikan masuk surga itu sahabat. Terus dan masih banyak yang lain yang ikut perang Badar, yang intinya dia beriman sampai akhir hayatnya dan dia ketemu Nabi, bersama Nabi. Lalu generasi setelah sahabat yaitu generasi tabi'in. Generasi tabi'in ini berarti generasi, kalau sahabat itu kan gurunya langsung Rasulullah. Kalau tabi'in adalah generasi yang bertemu dengan sahabat. Berarti gurunya tabi'in ini adalah para sahabat. Siapa tokoh tabi'in yang mungkin familiar kita kenal? Yaitu salah satu diantaranya adalah yang kemarin dibahas oleh Pak Rizky, yaitu Waisul Qarni. Sebetulnya Waisul Qarni ini hidup ketika Nabi masih berada ketika Nabi masih hidup. Cuma beliau tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah. Jadi beliau kategorinya adalah generasi tabi'in karena beliau bertemu dengan sahabat Nabi. Lalu generasi selanjutnya, generasi terbaik selanjutnya kata Rasulullah adalah tabi'ut tabi'in, yaitu generasi yang bertemu dengan orang yang ketemu dengan sahabat Nabi. Berarti gurunya mereka ini adalah orang yang dulu diajarin oleh sahabat Nabi, yaitu tabi'ut tabi'in. Siapa generasi tabi'ut tabi'in? Banyak diantaranya adalah imam 4 mazhab. Kalau Imam Abu Hanafi atau Imam Hanafi yang kita kenal mazhab Hanafi gitu, Imam Abu Hanifah itu kalau nggak salah dibaca di sejarah itu beliau kategorinya tabi'in karena beliau sempat bertemu dengan sahabat. Tapi imam-imam yang lain, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal itu masuk ke dalam generasi tabi'ut tabi'in. Maka kita sebagai umat yang mungkin secara jarak jauh dengan, jangankan dengan Rasulullah, dengan tabi'ut tabi'in, dengan tabi'in juga kita sangat jauh. Tapi kita bisa menghidupkan ajaran-ajaran Rasulullah, menghidupkan ajaran-ajaran Nabi ya melalui generasi-generasi yang langsung dibimbing oleh Nabi, yaitu tabi'ut tabi'in dan juga generasi tabi'in. Bahkan jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita setelah kita mengetahui bahwa generasi terbaik adalah generasi para sahabat, generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka kita sebagai umat hari ini harus banyak mengambil pelajaran dari mereka, mengambil sampel kehidupan mereka. Kenapa Rasulullah mengatakan mereka adalah generasi terbaik? Pasti mereka punya ciri-ciri dong. Mereka punya ciri-ciri, punya karakter gitu. Bahkan bukan hanya Rasulullah, tapi Allah juga mengatakan bahwa generasi yang awal-awal masuk Islam, yaitu dari kalangan Muhajirin dan Ansor, adalah generasi terbaik. Sehingga kita harus mencontoh mereka. Walaupun kita tidak bisa sepenuhnya seperti mereka, kita harus mencontoh Nabi, bukan berarti kita sama dengan Nabi gitu, karena tidak mungkin. Nabi itu maksum gitu, tidak mungkin salah, sedangkan kita sangat mungkin salah. Tapi bukan berarti kita tidak boleh mencontoh Nabi. Begitupun ketika kita ingin mencontoh atau mengikuti generasi sahabat, memang kita secara kualitas iman sangat jauh dari sahabat. Tapi
karena Allah dan Rasulnya mengatakan mereka adalah generasi terbaik, maka kita patut mempelajari dari generasi terbaik ini. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada beberapa sebab kenapa para sahabat khususnya Allah sebut sebagai generasi terbaik. Yang pertama, jadi ada kurang lebih 5 karakter sahabat. Yang pertama adalah luzumul jamaah. Jadi para sahabat ini senantiasa berjamaah, tidak sendiri-sendiri. Jadi kalau mau soleh ya bareng-bareng, ngajak yang lain. Saya pernah menyampaikan bahwa seandainya Rasulullah itu ingin soleh sendiri, ya gampang gitu. Rasul tinggal ngajak istrinya, anaknya berada di ujung gunung atau di gua beribadah seorang diri kepada Allah. Kalau seandainya tidak ada perintah amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada perintah untuk berjamaah, maka lebih baik milih seperti itu tentunya. Tapi karena ada perintah untuk kita berjamaah, maka kita yuk ajak kaum muslimin yang lain khususnya untuk kita bareng-bareng berjamaah. Berjamaah di sini bukan hanya berjamaah ketika sholat, intinya dalam aktivitas apapun kita harus berjamaah, saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Bukan jamaah itu bukan berarti kita kumpul bareng-bareng, sekedar kumpul bareng-bareng, bukan. Tapi tentunya kumpul bareng-bareng di situ ada kebaikan di sana. Karena orang yang kumpul bareng-bareng di dunia belum tentu nanti di surga kumpul bareng-bareng. Karena ketika di dunianya kumpul bareng-bareng tidak didasari atas ketakwaan kepada Allah, maka nanti di akhirat mereka akan saling bermusuhan antara satu dengan yang lain. Jadi jamaah di sini bukan hanya kumpul bareng-bareng, tapi jamaah di sini kumpul bareng-bareng dalam rangka menjalin ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karakteristik yang kedua yaitu ittiba'us sunnah. Jadi mengikuti sunnah. Pernah suatu ketika Umar ibnu Khattab berbicara kepada Hajar Aswad. Tahu ya Hajar Aswad ya? Batu gitu tuh. Kata Umar, "Inni a'lamu annaka Hajar." Umar berbicara kepada Hajar, "Sungguh aku tahu bahwa engkau hanyalah batu," kata Umar. "La tadurru wa la tanfa'u." Tidak bisa memberikan mudarat dan juga tidak bisa memberikan manfaat. "Walaula anni ra'aitun nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabaltuka." Jadi kata Umar, sungguh andai aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, niscaya aku pun tidak akan menciummu. Jadi luar biasa gitu ittiba'us sunnahnya generasi sahabat ini. Coba, Umar kan masuk Islam karena dia mengetahui kebenaran atas logikanya gitu tuh, selain memang hatinya mendapat hidayah dari Allah. Jadi Umar itu dari dulu, Umar terus Khalid ibnu Walid itu kan masuk Islam karena kecerdasan mereka gitu. Nah ketika masuk Islam, ngapain sih saya nyium Hajar Aswad gitu tuh? Seandainya Nabi tidak mencium Hajar Aswad, niscaya saya tidak akan mencium engkau gitu. Jadi nggak ada alasan khusus Umar mencium Hajar Aswad selain karena mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi mengikutinya itu sepenuhnya tanpa banyak bertanya-tanya, tanpa tapi gitu. Apalagi sunnah-sunnah Nabi SAW yang lain, yang kita tahu dalam sunnah tersebut terdapat kebaikan. Misal kita kalau nguap harus ditutup, itu kan kita tahu pasti ada kebaikan. Karena kalau nggak ditutup nanti ada lalat yang masuk atau semacamnya. Kita kalau makan harus pakai tangan kanan, itu kan kebaikan jelas gitu. Karena kalau pakai tangan kiri kita nggak tahu tangan kiri kita bekas dipakai untuk apa gitu. Tapi ini kan kita nggak tahu kebaikannya apa sih nyium Hajar Aswad gitu tuh. Secara logika nggak ketemu gitu tuh. Tapi karena Nabi melakukan hal itu, maka kita sebagai umatnya Nabi ya harus melakukan itu. Itu namanya mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan begitupun sunnah-sunnah yang lain.
Jadi kita jangan anti dengan kalimat sunnah, bahwa sunnah itu adalah sesuatu yang dilakukan Nabi yang harus kita amalkan kembali, bisa dalam kita berumah tangga ataupun bersosial dengan masyarakat lingkungan kita. Lalu karakteristik yang ketiga adalah tilawatul Quran. Jadi generasi sahabat ini luar biasa dalam membaca Al-Quran. Apalagi kita tahu ya, Imam As-Syafi'i itu dalam 1 bulan menghatamkan Al-Quran 60 kali, maaf. Berarti kalau di rata-rata sehari hatam 2 kali, Masya Allah. Kita berapa? Makanya minimal, pesannya adalah minimal kita sebagai umat Islam hari ini harus senantiasa dekat dengan Al-Quran. Walaupun tidak sehari sejuz, ya minimal kita sehari sempatlah baca Al-Quran, sebaris nggak apa-apa, yang penting sempat, jangan sampai lepas dari Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah petunjuk untuk kita dalam mengarungi kehidupan supaya kita selamat. Itu baru membacanya doang. Anjurannya kita mempelajari, mentadaburi ayat-ayatnya. Tapi kita tahulah kapasitas diri kita gitu, boro-boro untuk mentadaburi segala macam. Untuk membacanya aja kadang kita masih suka lupa. Jadi kita targetkan minimal dalam diri kita untuk kita senantiasa membaca Al-Quran minimal selembar lah sehari, nggak banyak gitu. Yang penting kita jangan lewatkan hari kita dari Al-Quran. Lalu karakteristik yang kedua adalah imaratul masajid. Jadi karakteristik yang keempat maksudnya, jadi dekat dengan masjid. Kita tahu fungsi masjid yang pertama jelas untuk kita menunaikan ibadah. Lalu masjid juga ternyata jauh dari itu, fungsi masjid bukan hanya sekedar untuk menunaikan ibadah, tapi juga bisa untuk sosial atau bahkan politik. Politik itu boleh, Pak, tapi bukan politik seperti hari ini, politik yang hanya mementingkan urusan diri sendiri. Nggak boleh kalau kayak gitu. Tapi kalau politik yang sifatnya hak dan batil itu sangat boleh. Bahkan Rasulullah itu mengatur strategi perang di mana? Di mana kalau bukan di masjid? Dan kita tahu kabar hari ini saudara-saudara kita di Palestina kan sedang berjuang melawan penjajahan, merebut tanah mereka yang direbut paksa oleh Yahudi. Lalu kedutaan besar Palestina itu kan mengirim surat kepada Dewan Masjid seluruh Indonesia untuk apa? Untuk menyampaikan khutbah hari ini, hari Jumat, berbicara tentang Palestina. Kedutaan besar Palestina itu jadi memberi surat kepada Dewan Masjid seluruh Indonesia untuk menyampaikan berita tentang Palestina dalam khutbahnya, dan juga tentunya didoakan untuk rakyat Palestina. Kalau orang liberal kan mengatakan kok di masjid bahas politik gitu, ya nggak apa-apa selama politiknya itu berbicara tentang hak dan batil. Politiknya itu tentang kepentingan kaum muslimin. Ini kan tentang kepentingan kaum muslimin. Nabi juga melakukan hal yang sama. Nabi mengatur strategi perang melawan kaum kafir ya di masjid. Di mana lagi gitu. Jadi nggak apa-apa selama itu untuk kepentingan kaum muslimin. Jadi isinya itu katanya di dalam surat itu salah satunya adalah minta rakyat Indonesia untuk mendoakan kaum muslimin di Palestina. Kedua yaitu membangun opini bahwa Palestina itu melawan penjajahan. Dan kita sebagai bangsa Indonesia ingin penjajahan di seluruh dunia itu harus dihapuskan. Kan opini yang ada hari ini Palestina itu terorisme. Coba bayangkan teman-teman atau jamaah sekalian, kita mau nggak Jenderal Sudirman disebut teroris karena mempertahankan tanahnya dari penjajah? Tentu nggak mau kan? Jenderal Sudirman adalah pahlawan. Begitupun pahlawan-pahlawan nasional yang lain. Mereka berjuang mempertahankan negara Indonesia bumi pertiwi dari penjajah. Masa disebut teroris? Begitupun yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestina di sana. Mereka melawan penjajah Israel, masa disebut teroris? Tapi mereka mempertahankan negeri mereka, tanah mereka dari penjajah. Apalagi di sana ada kiblat pertama umat Islam,
yaitu Baitul Maqdis. Maka kita sebagai umat Islam yang lain minimal kita mendoakan, dan kita tidak terbawa opini yang ada hari ini bahwa Palestina dan Israel itu kepentingan politik negara Palestina saja, tidak, tapi kepentingan politik umat Islam di seluruh dunia. Jadi nggak apa-apa ngomongin politik di masjid selama itu murni untuk kepentingan agama dan kejayaan kaum muslimin, bukan untuk kepentingan pribadi, misal sosialisasi caleg gitu tuh. Mending calegnya membawa misi Islam gitu, tapi kalau membawa misi pribadi ya nggak boleh. Tadi sudah 4, lalu yang ketiga adalah wajihadu fi sabilillah. Jadi berjuang di jalan Allah. Jadi generasi sahabat ini tidaklah melalui aktivitas hari-harinya selain untuk berjuang di jalan Allah. Kalau enggak hartanya ya pribadinya ataupun dari yang lain gitu. Berjihad di jalan Allah ini tidak selalu dengan perang, tapi bisa dengan yang lain. Apalagi kita berada di Indonesia, berarti jihadnya dengan cara yang lain. Insya Allah selama kita niatkan untuk agama Allah, itu dinilai sebagai jihad di jalan Allah. Banyak caranya gitu tuh. Mungkin itu saja jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari generasi sahabat, generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kenapa Allah mengatakan mereka sebagai generasi terbaik? Ya ini salah satu karakteristik mereka kenapa disebut generasi terbaik. Kalau saya rangkum itu ada 5. Mungkin kalau kita pelajari lagi bisa lebih banyak. Tapi 5 ini minimal menjadi pegangan bagi kita agar kita bisa mencontoh generasi terbaik. Karena kita pun selemah-lemahnya kita, seburuk-buruknya amal kita, tentu kita ingin menjadi yang terbaik gitu tuh. Jadi harapan untuk kita menjadi yang terbaik itu jangan sampai lepas gitu. Nggak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah. Mungkin itu saja. Semoga yang disampaikan bermanfaat dan bisa kita jadikan referensi kita dalam melakukan amalan dan aktivitas kita sehari-hari. Di akhir mari sama-sama kita berdoa. Semoga Allah dengar, Allah ijabah doa kita. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi nikmahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril ikhwanana wal mujahidina fi Palestin wa fi Gaza wa kulli makan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min azabil qabr. La ilaha illa anta. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tahadat ala nusrati syari'atik. Fawasikillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wamlaha binurika alladhi la yahbu wasrah suduraha min faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma amin wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mari kita sama-sama sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.